Halo semuanya, selamat datang dalam perbincangan kali ini dengan saya Valeri sebagai podcaster. Jadi pada podcast kali ini, topik yang kami ambil adalah pengalaman dan karir. Maka dari itu di sini kita udah mengundang salah satu narasumber yang punya karir yang cukup menjanjikan nih ya guys ya. Jadi kita langsung sambut aja, ada Kak Ricky Selano, tepuk tangan dong. Nah jadi Kak Ricky bisa perkenalan diri dulu sedikit mungkin Kak? Oke, sebelumnya mungkin aku pengen tahu dulu nih, enaknya panggil Valri atau adik atau apa nih sebelumnya gitu? Menurut Kakak aja. Oke, panggil Valeri aja Iya, ya. Valeri boleh. Oke, Valeri. Oke, kenalin teman-teman. Aku Ricky Silano. Aku sekarang ini sedang mengemban studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan prodi Ilmu Hukum. Nah, kebetulan juga aku sekarang juga ini ya lagi ngikut organisasi sih. Oke, jadi Kak Riki ini juga salah satu alumni di Smagripa Iya, nih. betul. Kakak kalau boleh tahu lulusan tahun berapa Kak? Kalau nggak salah ya, itu tahun 2018 atau 2019-an gitu deh. Oke, masih Iya. belum terlalu lama sih Masih Kak. fresh, masih Masih fresh. fresh banget. Ya, masih fresh. Terus Kakak ini dulu dengar-dengar dari guru nih, dari Bu Tika gitu. Katanya Kakak tipe siswa yang aktif dan tegas nih Kak. Nggak Jadi ada lah kayak gitu. menurut Kakak tipe siswa yang gimana? Ya, kita ikutin aja Oke. dari guru gimana. Kalau misalnya disuruh itu ya ikutin aja lah gitu intinya. Oke. Iya. Selama sekolah di Smagripa ada nggak sih Kak kenangan yang paling nggak bisa dilupain? Kenangan yang nggak bisa dilupain. Sebenarnya Iya. banyak sih kalau di Smagripa yang nggak bisa dilupain tuh. Tapi yang memang momen-momen yang paling penting itu di Smagripa itu kita dibantu sama guru ketika waktu kita itu pendaftaran SNPTN dulu ya. Namanya kan apa sebelum diganti SNBPT kalau nggak salah Iya, itu sekarang. betul. Nah, di sana itu terutama mungkin kayak Pak Dode, Bu Rizka, ada Pasaka di sana kan kita dibantu gimana kita di eligible kan untuk bisa lulus SNPTN. Akhirnya ya puji Tuhan kita kan semuanya keterima dan puji Tuhan di angkatanku itu kebetulan SNPTN itu banyak yang lolos Iya. baik itu MIPA dan IPS-nya. Benar. Jadi itu sih momen yang kita harus berjuang tapi ada guru-guru di belakang yang ngebantuin kita juga gitu. Itu nggak bisa dilupain sih, keren banget sih itu. Guru-guru Smagripa tuh emang keren-keren Iya, banget loh, keren guys. banget Keren pokoknya. banget Iya, ya iya. kan. Terus dulu guru favorit Kakak siapa nih? Guru favorit. Sebenarnya semua favorit. Iya. Cuma yang Pak Dode sih paling Oh, Pak favorit. Dode. Kenapa Iya. tuh, Kak? Karena Pak Dodi itu dulu kita itu di Smagripa, kita itu aku kan kebetulan aku ambil IPS teman-teman. Iya. Nah aku itu sama Pak Dodi itu kita itu dibimbing untuk mengikuti ada kemarin namanya itu kegiatan Olimpiade Astronomi dan Geografi. Nah di sana itu kita ya biarpun kita belum bisa bawa nama Smagripa yang lebih ini untuk juara, tapi di sana itu kita benar-benar dibimbing sama Pak Dode dan beberapa guru lain. Jadi kita harus ke perpus yang di belakang tuh. Iya. Kita di sana kita belajar bagaimana sih mekanisme astronomi, geografi itu dibimbing sama Pak Dode. Makanya dari sana tuh Pak Dode the best banget sih gitu. Gitu. Jadi sekarang Kakak ini sedang berkuliah ya, Kak? Sedang di berkuliah. Universitas Udayana. Udayana. Bisa dijelasin nggak sih, Kak, gimana awal masuk Universitas Udayana? Kakak pakai jalur apa gitu? Iya. Oke. Kalau aku kalau ngomongin gimana cara masuk Udayana, itu kemarin aku tuh daftar di sebenarnya ada fun fact dulu nih. Iya. Aku tuh sebenarnya nggak diizinin masuk di Universitas Udayana sama kakakku karena disuruh masuk ya udah pilih Warma Dewa aja gitu. Karena basic di sananya itu hukumnya lumayan ya, hukum di Warma itu lumayan bagus. Terus aku karena lihat daftar nama aku di eligible, aku iseng-iseng daftar, masukin. Cuma satu pilihan tuh, ilmu hukum Universitas Udayana. Pilihannya satu aja, nggak pilihan kedua aku kosongin gitu. Daftar di sana. Tahu-taunya pas pengumuman, aku cuma doa aja tuh. Ya Tuhan, pokoknya harus lulus Udayana gitu. Soalnya aku kan nggak ada yang negeri. Iya. Nah, habis itu puji Tuhannya lulus. Nah, di Udayana kemarin itu, aku itu kayak aku bilang aku masuknya lewat jalur SNPTN bersama beberapa temanku yang lain. Yang kebetulan juga dapat di Fakultas Hukum ada 3 orang total. Gitu. Oke.
Jadi kakak emang dari dulu pengen hukum atau gimana nih kak? Oke, kalau ditanya pengen hukum atau enggak, sebenarnya enggak pengen hukum guys. Itu pengennya sebenarnya itu masuk ke psikologi sebenarnya. Oke, sama Iya. nih saya psikologi juga. Kenapa aku pengen masuk psikologi? Karena menurutku hukum kalau misalnya nggak belajar psikologi tentang orang itu kayak kurang itu. Tapi Mhm. akhirnya pas masuk hukum, ternyata ada pelajarannya yang masuk-masuk dikit nih ke psikologi. Namanya itu kayak viktimologi, kriminologi. Kita belajarlah orang-orang di sana gitu. Makanya kak, oh ya udahlah nggak salah gitu. Oke. Lanjutin gitu. Itu Jadi sih. saya tertarik hukum juga nih jadinya. Boleh, boleh, boleh. Terus ini kakak dulu waktu SMA itu kan awalnya pengen psikologi gini kak. Iya. Memang dari misalnya kakak dari SD, SMP, SMA itu memang pengen psikologi terus tiba-tiba berubah ke hukum apa gimana kak? Kalau sebenarnya pikiran untuk psikologi itu aku dapatnya itu waktu diajar di kelas sosiologi sebenarnya. Oke. Dimana kita pelajari lingkungan tuh kan. Itu dosen gurunya itu Bu Sayu tuh kalau teman-teman Oke, tahu Bu ada Sayu. dulu Bu Sayu. Nah itu dimana dia di sana itu kan bagus banget ngajar mengenai sosiologi. Nah di Iya. sana itu aku mulai tertarik nih. Oh itu sosiologi seluas itu ya. Mm-mm. Jadi psikologi itu seluas itu. Jadi kita di mana tuh kita bisa belajar itu lingkungannya gimana, orang-orangnya tuh kayak gimana. Jadi di sana tuh pokoknya gue harus masuk nih psikologi. Tahu-taunya amin berapa menit sebelum penutupan closing SNPTN, Iya. ya udah rubah total jadi ilmu hukum. Oke. Itu sebenarnya sih. Mungkin ada dorongan dari orang tua atau keluarga kak? Kalau dorongan dari orang tua sendiri tuh bisa dibilang ada juga karena rata-rata aku kan bersembilan saudara. Oke. Nah rata-rata semuanya itu basicnya hukum. Oke. Basicnya semuanya hukum. Jadi aku itu kayak aku awalnya psikologi, aku bilang ke aku pengen psikologi itu sekarang aku nanya sebenarnya prospeknya apa gitu. Kalau misalnya lulus dari psikologi itu apa prospeknya? Kalau prospeknya gini. Terus habis itu ternyata ada perbedaan pendapat lah namanya orang tua ini. Mungkin dia udah Iya. terpaku dengan hukum ya udah ikutin aja semuanya hukum gitu. Terus habis itu dia kasih juga pandangannya kayak gimana. Terus menurutku itu juga baik. Akhirnya hamin berapa menit aku harus berubah untuk milih SNPTN jalur ilmu hukum gitu. Oke, gitu. Itu sih. Kan kakak sekarang semester berapa berarti kak? Kalau sekarang aku semester 5. Oke, jadi selama kakak menjalani kuliah ini apa aja kendalanya kakak nih selama kuliah? Kendala itu ya kalau namanya kendala itu banyak sih sebenarnya. Iya. Kalau aku kebetulan aku SNPTN itu kita kan dapatnya rata-rata kalau anak SNPTN itu paling di kelasnya kelas A, B, C gitu. Oke. Itu dosennya itu kan prof semua tuh. Yang tau lah kesibukan dosen prof itu kan ya banyak yang penelitian, banyak kesibukan keluar negeri, keluar betul. pulau gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus jam kos. Kayak sekarang kan kita harus jam kos. Iya. Terus itu sih sebenarnya kesulitan di sana. Kenapa itu yang ku kesulitan karena kita anak hukum tuh kalau hanya belajar dari online atau hanya belajar dari teori aja itu bakal susah ketimbang dosennya sendiri yang pengalaman dan juga prakteknya di lapangan itu yang kasih tahu ke kita. Nah itu yang kita perlukan sebenarnya ketimbang harus tugas dan tugas gitu. Itu sih kesulitan. Berarti kakak sekarang lagi jam kos nih kak? Jam kos kan. Oke. Jadi jam kos. Kebetulan kakak ini sekarang katanya punya jabatan nih sebagai koordinator legal training and activity di organisasi Asian Law Student. Iya. Boleh dijelasin dikit nggak kak? Apa sih itu? Alsanya ya, Asian Law Student-nya. Jadi teman-teman kalau boleh aku kasih tahu di mana teman-teman kita di Fakultas Hukum Universitas Udayana itu kita namanya itu ada badan semi otonom. Jadi badan semi otonom di sini tuh ada beberapa, contohnya salah satunya ada ALSA, Asian Law Student Association, ada Udayana Moot Court Community, ada CLC, Criminal Law Community, ada PKM, itu PKM, terus ada beberapa lagi. Nah, kalau aku kebetulan masuknya itu di Asian Law Student Association. Nah, aku itu daftarnya dulu waktu pas maba, habis ospek, ku taunya itu dari temanku. Temanku tiba-tiba namaku udah daftar aja nih, jadi membernya ALSA gitu, tanpa sepengetahuanku kan. Nah, habis itu ku coba-coba.
Kan orang tuh dulu ada kalau misalnya istilah di kampus itu, kalau nggak mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura. Kupu-kupu Oke, gimana tuh kuliah Kak? pulang, kuliah Oh, pulang oke. gitu. Kalau mahasiswa kuliah kura-kura itu, nah kayak teman-teman OSIS lah di sini. Oh, Kuliah iya, iya. kuliah Rapat rapat, lagi. kuliah rapat. Nah, gitulah kayak OSIS kan, Heeh. kuliah diem di kerjain proker-proker gitu lah. Iya. Nah, itu. Terus gue coba ikut kepanitiaan itu. Terus lama-lama kok tertarik. Terus abis itu pengurusan selanjutnya di namanya itu dirnya kita sekarang namanya Bang Gilang. Nah, Mm-mm. dia itu buka kesempatan mau nggak daftar tapi jabatannya itu sebagai koordinator legal training. Nah, daftarlah aku. Daftar mencoba mengambil itu karena aku juga senang. Oke, aku jelasin. Koordinator legal training itu kita disuruh ngelatih untuk member-member itu gimana sih cara penulisan hukum yang baik dan benar. Nah, itu Oke. baik itu kayak bentuknya skripsi, bentuknya jurnal, bagaimana sih pelatihannya gitu. Mm. Nah, aku tertarik di bidang itu karena aku juga suka nulis-nulis juga kan mengenai jurnal, mengenai skripsi gitu. Mm. Terus habis itu aku daftar, terus puji Tuhan keterima dari Oke. koordinator. Aku di bawah naungannya kalau ALSA itu kita ada beberapa divisi. Ada eksternal untuk pihak luar dengan local chapter lain, Mm-mm. ada internal itu dengan member kita sendiri di lingkungan Fakultas Hukum, ada LODEV itu divisiku itu hukum Lanjut untuk aja Kak. divisiku. Terus abis itu ada English development itu di sana pelatihan untuk ngomong bahasa Inggris hukum gitu. Oke. Terus ada juga foreign affairs untuk kayak pihak ketiga sponsorship, partnership gitu. Iya. Nah, di sana itu ALSA itu luas. Kita di internasional itu ada mungkin ya lebih dari 10 negara yang berafiliasi Oke. dengan ALSA dan ada sekitar 14 universitas di Indonesia yang berafiliasi dengan ALSA dan itu universitasnya top tier semua. Oke. Contohnya UGM, Oke, UI, UGM. Kalau yang di Bali hasilnya Universitas Udayana aja Kak? Udayana aja. Oke. Yang teman-teman yang lain tuh nggak tahu kenapa belum coba Iya, gitu. iya. Heeh. Kalau ALSA Udayana itu kita baru masuk di lingkup ASEAN Law itu di tahun 2012. Mm-mm. Nah, itu di sana baru kita resmi untuk didirikan sebagai local chapter. Itu Oke. menarik sih sebenarnya kalau ALSA itu. Jadi tadi Kakak, tugasnya Kakak selama jadi koordinatornya apa aja sih Kak? Nah, kalau di aku sendiri tuh aku kebetulan ada beberapa proker. Iya. Nah, aku ada beberapa proker. Contohnya itu kayak yang pertama itu mengenai ALSA Legal Writing Course. Di mana di sana itu kita mengundang pembicara. Pembicara itu dosen di mana dia tuh akan melatih kita bagaimana cara penulisan hukum yang baik dan benar. Terus dari situ kita lanjutkan kepada perlombaan legal opinion tingkat nasional. Namanya itu ALWC, ALSA Legal Writing Competition. Oke. Nah, di sana itu kebetulan yang daftar itu ada sekitar 32 universitas di seluruh Indonesia. Nah, terus kemarin udah pengumuman juara dan yang juaranya itu ada Gajah Mada. Tahu lah UGM ya kan? Oh iya. UGM UI itu pokoknya di Indonesia top tier banget ya. Iya. Terus abis itu lanjut ke namanya ALTS, ALSA Legal Talk Series. Kayak gini nih, kita ngadain podcast, kita podcast, terus abis itu nanti kita ngundang pembicara. Kayak kemarin contohnya itu pembicaranya itu dari pihak imigrasi. Dimana kita bahas di sana itu mengenai sebenarnya WNA itu boleh nggak sih punya usaha di Indonesia, sah nggak secara hukum gitu. Nah, itu contohnya. Itu sih beberapa proker yang dari divisiku gitu. Oke, berarti Kakak ini suka nulis-nulis jurnal juga Kak? Nulis jurnal itu. Bisa kasih tahu nggak Kak misalnya jurnal apa gitu? Kebetulan mungkin kalau teman-teman mau lihat, jurnalku baru kemarin publish, itu di Kertawicara Universitas Udayana. Aku mengangkat temanya itu permasalahan itu, hukumnya itu mengenai kekosongan hukum, jangka waktu mediasi penal dan undang-undang kejaksaan. Mungkin teman-teman kalau mau cek itu ada di jurnal Kertawicara sekarang udah publish di nasional. Itu sih teman-teman. Jadi ya sedikit lah pengalaman yang mungkin teman-teman siapa tahu bisa ini sih tertarik ya kan masuk hukum ya. Sangat menginspirasi banget Kakak ya ini. Terus sebelumnya juga kayak Kakak pernah menjabat sebagai moderator di Student Community for International Law. Gimana itu Kak? Oke. Jadi sebenarnya aku sebenarnya itu SCIL itu dia juga salah satu BSO di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
tapi dia itu lingkupnya itu ke hukum internasional. Lingkup hukum internasional beda kayak ALSA, internasional dan nasional. Itu dua-duanya dipelajari. Nah, jadi di sana itu dapat kesempatan di mana mereka itu open recruitment member. Jadi aku di sana itu dipercaya untuk menjadi moderator, untuk mengarahkan gimana sih sebenarnya mengenalkan SCIL ini, padahal aku kan ALSA sebenarnya. Tapi ya kita sama-sama membantu lah, namanya Fakultas Hukum itu. Kita sih kayak saling membantu aja gitu, makanya dipercaya sebagai moderator. Oke, jadi visi kakak untuk masuk ke dunia hukum tuh apa sih, Kak? Oke, kalau visi aku masuk ke dunia hukum, ini baru berubah lagi nih, berubah banget nih. Awalnya mungkin orang kenal hukum itu kalau nggak jaksa, hakim, pengacara. Itu orang kenal, umum banget tuh hukum. Nah, aku awalnya pengen itu juga. Aku malah pengen jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Itu tujuan utama aku sebenarnya. Terus abis itu kebetulan seiring perjalanan waktu di universitas adalah mulai kayak seminar-seminar gitu, terus kecantol sama ada yang namanya itu PAPK TNI, kalau teman-teman tahu tuh. Itu dia lulusan perwira karir TNI, tapi itu lingkupnya itu ilmu hukum. Nah, itu dari siapapun S1 itu bisa masuk sana gitu. Nah, apalagi kan mungkin Valeri mungkin kan psikologi kan kesehatan tuh. Itu paling banyak dicari tuh. Kalau misalnya PAPK untuk perwiranya tuh. Nah, kalau ilmu hukum dia itu cuma keterima beberapa. Dan di sana itu ada beberapa lingkup yang dia terima itu baik dari hukum perdata, hukum pidana dan keseluruhan ilmu hukum gitu. Jadi awalnya yang pengennya hakim, sekarang justru pengen ke pengadilan militer. Tetap di sana pengen jadi hakim, cuma ya saya sih lagi berdoa sih sekarang. Semoga aja hakim di pengadilan militer itu batas usianya 40 tahun. Soalnya kan agak menunggu lama tuh kan. Gitu. Itu sih. Makanya jadi berubah dari awalnya pengen hakim konvensional, sekarang di pengadilan militer. Itu sih sebenarnya. Terus dulu kakak selama sekolah di Magripa ini, pernah nggak sih kepikiran, kan awalnya pengen psikologi nih Kak, pernah nggak awalnya kepikiran langsung mau ke hukum gitu? Sempat kepikiran atau tidak? Ya karena memang kakakku sih basicnya hukum ya sebenarnya. Jadi sebenarnya ada ketertarikan juga kan untuk masuk di hukum juga. Cuma sangat kecil waktu dulu itu, sangat kecil karena memang gedenya itu pengen psikologi nih gue, psikologi gitu. Gak pengen yang namanya kayak hukum gitu. Nah itu aja sih pengen. Jadi kayak memang kalau niat pengen gitu. Cuma ya itu sih. Di kakak sekarang ini kan masih kuliah di Universitas Udayana. Apa sih dampak ke depannya dari jurusan yang kakak ambil sekarang ini? Mungkin aku juga sekedar ini sih, kita sama-sama brainstorming juga. Kenapa sih hukum itu penting sih, bagus juga gitu. Makanya aku ambil ini. Prospek kerja hukum itu sebenarnya luas banget teman-teman. Bukan hanya di sekitaran jaksa, hakim, dan pengacara saja gitu. Umumnya itu. Tapi sebenarnya hukum itu masuknya itu bisa ke bank. Di sana kan ada tim legal. Pokoknya di semua cabang perusahaan itu pasti ada lah tim hukumnya gitu. Nah, di sanalah kita masuk di sana teman-teman. Kita kalau contohnya kita ada masuk ke bank lah, itu yang tadi aku contohin. Kita masuk ke bank. Nah, bank itu pasti dia punya yang namanya ADRT. Terus ada juga perjanjian dengan nasabah. Nah, di sana yang buat itu orang-orang hukum teman-teman. Nah, jadi di sana itu bisa kita bagaimana sih sebenarnya bukan hanya bukan hanya jaksa, hakim dan pengacara saja, tapi di lingkup lain itu hukum itu luas gitu. Gitu. Di ekonomi contohnya. Ekonomi itu tim legal draftingnya ada. Contohnya itu perancangan kontrak. Itu lingkupnya itu hukum perdata. Nah, itu. Jadi tidak hanya spesifik dengan jaksa, hakim, pengacara. Tapi kalau mau duitnya banyak itu. Gitu sih. Jadi dengar cerita kakak nih saya jadi lumayan tertarik nih untuk hukum. Ayo. Bisa kasih tahu nggak sih Kak, skill apa yang dibutuhin kalau misalnya mau masuk ke hukum? Sebenarnya kalau masuk ke Fakultas Hukum contohnya Universitas Udayana itu kita tuh sebenarnya nanti bakal dilatih di sana. Kita yang awalnya itu hanya mengenal hukum itu hanya ada dua tuh, hukum pidana, hukum perdata. Nah, itu penasaran juga itu Kak, pidana perdata hukum itu pidana, gimana? hukum perdata. Tapi tahu-taunya waktu pas aku masuk ke hukum di Udayana, aku tahu nih ada beberapa pilihan kejurusan yang bisa aku dapatkan. Contohnya
ada pidana, perdata itu udah pasti. Iya. Ada hukum bisnis, Mm-mm. ada hukum acara, ada hukum adat, Iya. ada hak kekayaan intelektual. Nah, di sana itu kita dapatkan di bangku kuliah ini. Jadi aku yang awalnya pidana Oke. tapi sekarang aku belajarnya acara. Kenapa acara? Aku ambilnya kekhususannya acara. Kenapa? Karena acara itu semua lingkupnya dipelajari. Baik itu lingkup pengadilan militer, peradilan agama, peradilan konstitusi, perdata, pidana, semuanya dipelajari. Jadi luas mencakup banget. semuanya Mencakup lah, Kak, semuanya. ya. Iya, jadi menarik banget sih di sana gitu. Yang biar tidak yang awalnya terbatas dengan 2 itu aja, tahu-taunya banyak luas nih. Nah, itu mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan sih. Oke. Apalagi kan di Bali juga contohnya hukum adatnya kan keras banget ya teman-teman ya. Masih Ada sangat kuat banget kental ya, kental sekali. banget ya. Nah, itu di sana ada itulah hukum ada kita PK adat namanya. Di sana teman-teman bisa pelajari gimana sih sistem hukum adat di Indonesia dan ya contohnya pasti nggak jauh-jauh dari Bali itu sih. Itu sih menarik ya. Iya, menarik banget nih, Kak. Saya penasaran nih, Kak, secara detailnya pidana dan perdata itu apa sih, Kak? Oke. Jadi kalau di dalam pidana perdata itu dua-duanya sebenarnya konsepnya itu berbeda ya. Oke. Kalau pidana itu dia itu hukumnya hukum publik. Jadi contohnya kayak tindak-tindak pidana yang mengancam keselamatan orang di ruang umum itu lingkupnya pidana. Kalau perdata itu privat aja, kayak contoh kita berdua Valeri dan aku kita mengadakan suatu perjanjian. Nah, perjanjian itu gimana sih? Itu di syarat sahnya itu ada di 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di sana kita pelajari, kita buat perjanjian di sana, tapi yang ketahuin cuma kita berdua. Iya, tidak lingkupnya publik kayak hukum pidana. Nanti kalau ada perselisihan, permasalahannya itu kita bawa ke pengadilan negeri. Nah, di sana itu yang selesain cuma kita berdua. Hakimnya diem dia. Hakim cuma mendengar. Nah, hakim itu sifatnya pasif. Kalau di hukum perdata, kalau di hukum pidana aktif hakimnya. Contohnya kayak kasus yang viral kemarin kasus Sambo ya. Nah, hakim kan di sana banyak nyecar terus. Hakim banyak nyecar. Soalnya hakim yang menggali kebenaran material dan formilnya namanya. Nah, dari sana baru abis itu hakim tahu apakah terdakwa ini berdasarkan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dia itu benar ngelakuin tindak pidana itu. Nah, dia dipidana. Tapi kalau hukum perdata yang aktif itu kedua belah pihak aja nih. Ada namanya itu asasnya, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Gitu. Nah, dia itu misalnya Valeri gugat aku di pengadilan negeri. Aku melakukan namanya itu tindakan wan prestasi nih contohnya. Kayak aku bilang, Valeri nanti kita buat perjanjian, Valeri aku nanti bakal kirimin buah 30.000 buah gitu. Tapi tahu-taunya yang udah Valeri udah bayar ke aku cuma ngasihnya itu 25.000 buah. Nah, itu kan ada tindakan wan prestasi di sana, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Awalnya 30.000 kok datangnya 25 nih. Nah, Valeri nggak terima, diajukanlah gugatan perdata ke pengadilan negeri Denpasar misalnya. Nah, di sana itu Valeri nanti yang harus membuktikan. Oh iya benar, ini loh Pak, barangnya ini yang datang cuma 25.000 yang mulia, hakimnya yang mulia. Terus aku sanggah, oh enggak, itu sebenarnya itu 25.000 itu busuk di dalam perjalanan misalnya, dalam perjalanan. Nah, itu di sana kedua belah pihak itu harus saling membuktikan gitu. Tapi yang harus tetap diutamakan itu kalau dalam perdata itu baru konteksnya ada namanya mediasi. Kita di mana sebelum mengajukan gugatan itu kita ada gini sama berunding dulu lah sebelum maksudnya ke pengadilan itu kan biayanya cukup mahal. Berat kita selesaikan dulu secara kekeluargaan gitu. Sama sih pidana juga ada, baru kemarin konteks yang jurnalku mengenai mediasi penal itu juga ada di pidana. Gitu sih kalau hukum. Ini baru tahu saya nih. Menarik banget. Terus kemarin saya sempat stalking IG-nya Kakak nih. Kenapa tuh? Saya lihat Kakak masuk di tim riset Udayana, Kak. Itu gimana? Dulu kita kemarin itu ada Udayana, tim riset Udayana untuk kayak kajian-kajian isu di Universitas Udayananya. Nah, di sana itu kemarin kita ada riset mengenai pendidikan. Pendidikannya di mana mengenai magang, MBKM. Gimana sih sebenarnya praktek di lapangannya, apakah sudah implementasinya udah pas gitu. Contohnya kayak peraturan Kemendikbud, kayak banyak tuh orang-orang magang itu
contohnya kayak magang-magang dari mahasiswa itu banyak tuh yang kayak nggak dibayar. Padahal kan di mana pengaturannya itu ya magang itu internship di Undang-Undang Ketenagakerjaan tuh harus dibayar gitu. Oke. Biarpun magangnya dalam bentuk apapun. Tapi ini kadang-kadang juga dari implementasiannya itu nggak ada. Di mana pemerintah juga kadang-kadang ya mereka juga yang mengadakan magangnya tapi kok maksudnya mahasiswanya tidak diperhatikan. Itulah yang kita kaji di Riset Udayana. Oke, Gitu. seperti itu ya. Iya. Jadi waktu saya nge-stalk IG kakak juga nih sempat ngelihat kakak nih ada hobi sebagai barista atau gimana kak? Ada kopi-kopi gitu Ya, banyak. itu kebetulan karena ya hobi juga sih karena jadinya coba masuk ke dunia kerja. Ya. Akhirnya waktu itu ada dapat kesempatan di namanya itu kafenya Lofty Coffee. Nah, ada kesempatan di sana jadinya aku coba tahu-taunya keterima dan di sana juga ya sembari kuliah bisa juga sembari kerja jadinya adalah pemasukan ya namanya anak muda ya kan butuh ya uang gitu lah gitu. Malam mingguan ya kan ya buat nongki-nongki kan. Berarti kakak selain kuliah ini ada kerja juga sekarang? Sekarang itu aku kebetulan lagi fokus kuliah aja ya jadi lagi nggak fokus kerja dulu, fokus kuliah aja sih gitu. Gitu. Iya. Ada nggak sih kak nasihat atau pesan kakak buat mungkin teman-teman Smagripa nih yang masih sekolah mungkin ada yang mau masuk ke hukum, ada nggak sih pesan kakak buat mereka? Iya, ini aja sih kalau aku cuma pesan untuk teman-teman mungkin Smagripa dan juga mungkin teman-teman yang lain kan ini kan di umum juga. Nah mungkin teman-teman kalau dari SMA coba pikirkan yang benar-benar matang ini mau kemana, mau kuliah kah atau mau kerja. Takutnya nanti banyak kayak teman-temanku teman-teman dimana nanti mereka udah sampai semester 5 baru bingung aku nggak tertarik sebenarnya sama hukum, aku nggak tertarik sebenarnya sama hukum pidana, aku nggak tertarik sama hukum perdata, aku pengennya masuk ke hukum bisnis gitu. Nah itu yang permasalahan itu yang nanti bikin teman-teman rugi kuliah di universitas, jadinya nanti rasa bingung itu terus ikut-ikutan teman. Teman mau ini biar rame gue ikutin aja lah gitu. Banyak yang kayak gitu deh kak. Akhirnya nanti teman-teman bingung sampai sini, wah ini pelajari apa kok nggak sesuai sama passionku gitu. Nah, abis itu teman-teman bingung terus gitu gue mundur aja deh. Terus tahan kuliah. Apalagi sekarang di Fakultas Hukum itu kebijakan kalau misalnya 7 tahun udah nggak kuliah atau apa langsung di DO. Nah itu kan rugi untuk teman-teman juga, makanya sedari awal mumpung masih SMA coba pikirkan mau yang mana sih sebenarnya, gitu aja sih teman-teman, itu aja. Coba pikirkan mau masuk ke jalur apa, hukum, kedokteran, bisnis, atau MIPA mungkin, yang lain-lain gitu sih. Itu aja sih pesannya teman-teman. Oke, sangat menginspirasi sekali ya guys ya. Menginspirasi apa tidak nih? Sangat menginspirasi banget. Jadi tadi itu dia cerita pengalaman dan karir Kak Riki selama ini. Semoga kedepannya karirnya bisa lebih berkembang lagi ya Kak ya. Untuk kata-kata terakhir ada pesan lagi mungkin atas gitu aja Kak? Cuma pengen ini aja sih Smagripa semakin hari. Ayo teman-teman daftar Smagripa. Oke, ayo daftar Smagripa guys. Karena memang Smagripa itu sekolah the best banget teman-teman. Dibilang sekolah buangan, jangan percaya guys ya. Smagripa itu the best guru-gurunya teman-teman, dan juga mungkin untuk siswa-siswa Smagripa semoga kalian dapat pilihan yang terbaik, sukses terus ke depannya, dan untuk itu aja sih. Sukses terus lah untuk kalian semuanya. Oke, jadi itu tadi dia podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu luangnya Kak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Dadah.